Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab yang kompak atau bapak, biar enggak tegang-tegang ya. Allah, 1, 2, 3. Ini buah cerme dicampur salak, lumayan rame tapi jawab Allah enggak kompak. Buah salak, buah payak, jawab Allah kompak. Saya doain bubar tarawih jadi orang kaya. Begitu mah cepat aminnya ya. Ulang sekali lagi berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun wa babul ibadah asyam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada pada malam yang ke-7. Betul ya, Pak? Betul ya, Bu? Alhamdulillah. Kira-kira jamaahnya makin bertambah apa makin rapat apa makin luang apa makin sempit ini? Masya Allah. Bedanya apa, Pak? Malam pertama sama malam ke-7. Kalau malam pertama sampai keluar-luar jamaahnya, malam ke-7 sampai di luar sendalnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah dalam beribadah dan menghidupi sunnah-sunnah Rasulullah. Dan kita dijadikan hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Yang saat ini sedang sakit disembuhkan penyakitnya. Yang bokek dibanyakin duitnya. Yang punya utang dilunasin utangnya. Yang belum punya jodoh ketemu jodohnya. Yang sudah berjodoh Allah jaga rumah tangganya. Berkah sehat banyak duitnya. Banyak rezeki taat ibadahnya. Yang aminnya kompak bubar pengajian. Semuanya diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam, mari sama-sama kita haturkan salam kepada Nabi kita yang mulia. Beliau yang menghidupi hari-hari dan malam bulan suci Ramadan dengan penuh maksimal. Karena beliau teladan terindah dalam kehidupan. Beliau sangat cinta kepada anak yatim. Beliau begitu sayang kepada fakir miskin. Bahkan beliau masyghulana, sibuk mencari umatnya. Ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu nanti di hari kiamat? Sedangkan umatmu bukan hanya 1, 2, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Jabodetabek, tapi di seluruh dunia dan berkumpul di padang mahsyar. Bagaimana engkau memberikan syafaatmu kepada umatmu ya Rasulullah, dan engkau mengenalinya ya Rasulullah, sedangkan umatmu masyghul ala nafsi, sibuk sama dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa wajhu asyaddu bayadan minal qamar. Wajah umatku di hari kiamat akan datang bersinar seperti malam bulan purnama. Apa yang menyebabkan wajahnya begitu indah ya Rasulullah? Inna awlan nasi biyaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Perbanyak bacaan salawatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allafta quluban bil Islam,
Ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi, salatu wassalam alaika ya Nabi. Berjamaah. Habibi ya أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan kita istiqomah hingga akhir hayat terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mati dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan nikmat bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati keluarga besar Masjid Al-Muhajirin DKM beserta jajarannya, semoga orang tua kita diberikan kesehatan wal afiat, diberkahi usia, panjang umur, diberkahi usianya. Juga sahabat saya, guru saya, Bapak Ustadz Haji Ali, semoga beliau diberikan kesehatan wal afiat, diberikan kenikmatan sehat yang sempurna, panjang umur dalam taat ibadah. Seluruh para jamaah salat isya dan tarawih yang mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan keberkahan, kesehatan wal afiat, panjang umur, banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ini saya dikasih waktu berapa menit Bapak? Biar enggak lupa dan saya tahu diri. Berapa menit Pak? Saya rasa udah cukup Pak. Ya, langsung aja deh injek gas, masukin gigi 4, ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Alhamdulillah Bapak Ibu, Ramadan hadir penuh dengan keberkahan. Maka sambutlah Ramadan dengan semangat beribadah. Jangan sampai Ramadan ini hadir dalam kehidupan kita menjadi musibah karena kita asik bermaksiat dan lalai dalam beribadah. 10 malam pertama berupa rahmat Allah. 10 malam pertengahan ampunannya Allah. 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan itkum minan nar. Malaikat-malaikat yang saat ini hadir di bulan suci Ramadan dan tiap malamnya menyeru Bapak. Cuma kita tidak bisa melihat. Apa kata malaikat? Ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang sungguh-sungguh menghidupi malam-malam bulan suci Ramadan, semangatlah, terbentang luas rahmat Allah, terbentang luas ampunan Allah, terbentang luas daripada penyempitan api neraka, dan surga dibuka seluas-luasnya. Tak ada satupun pintu yang tertutup, begitu dalam keadaan neraka tertutup dan tak ada satupun pintu yang terbuka. Wa ya baghiyasyarr aksir, wahai pendosa, orang-orang yang bermaksiat, tobat, cukup, stop. Karena rahmat Allah begitu luas di bulan suci Ramadan ini, ampunannya melimpah di bulan suci Ramadan ini. Walam yaqnat min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Besar dosa kita, lebih besar rahmat Allah. Gede dosa kita, lebih gede lagi rahmat Allah. Luas dosa kita, lebih luas lagi rahmat Allah. Maka jangan sampai kita bulan suci Ramadan ini hanya bisa menahan lapar dan haus saja Bapak. Ilal ju' wal atash. Terus apa yang kita jaga? Jangan sampai kita menghilangkan nilai pahala puasa. Ada 5 yang menyebabkan nilai pahala puasa hilang dalam puasa kita. Yang pertama adalah orang yang mengumpat, membuka aib-aib saudaranya satu sama lain. Orang yang seperti ini bahaya puasanya. Makanya kemarin kita dianjurkan memakai masker Bapak. Artinya menutup mulut kita.
dari segala bentuk ucapan yang sia-sia. Falyaqul khair aw liyasmut, berkatalah dengan baik atau lebih baik diam. Tetangga ngutang seragam, alhamdulillah. Tetangga ngecat rumah, alhamdulillah. Tetangga sudah cair THR-nya, alhamdulillah. Jadi hati kita nggak sakit, Pak. Ini kan terbalik. Tetangga ngutang seragam, dia pakai koyo 4. Tetangga ngecat rumah, asmanya kumat. Tetangga banyak harta, dia masuk RSUD lagi di opname. Ternyata bukan corona yang bahaya, tapi yang paling bahaya adalah congorna. Paham sampai di sini, Bapak? Maka jaga lisan kita. Al-adawa idza khalatahul hasud, permusuhan yang dicampur sifat hasud tidak akan pernah ada obatnya. Makanya bahaya, Bapak. Ini perempuan biasanya, Pak. Halo, Bu. Bu, jangan tersinggung dulu ya, Bu. Ini pesan dari Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam kepada para suami? La ta'malu bihawa nisaikum fa inni amiltu bihawa imraati wa akaltu syajara fala'iqatani nadama. Hai para suami, jangan kau turuti kemauan istri-istrimu, karena aku menuruti kemauan istriku memakan buah khuldi dan aku diusir dari surga. Halo Bapak, Pak, masih hidup? Bapak-bapaknya kekenyangan kayaknya, Bu. Beda ngaji sama ibu-ibu mah, Bu. Tuh suaranya ada, Pak, walaupun mukanya nggak kelihatan sama saya. Tapi bapak-bapak wujudnya ada yang ada. Duduk sila, pala nunduk, kumis baplang. Kirain saya nggak dengerin, pules, Bu. Pak, jangan turuti kemauan istri. Kalau kemauan istri itu yang berupa hasud. Karena Nabi Adam pun memakan buah khuldi lantaran istri yang menghasud. Kalau perempuan, Pak, banyak maunya, maka ini bentengi dengan istighfar dan sholawat. Banyak beramal soleh, banyak beribadah. Fokus untuk di bulan suci Ramadan ini kita menghatamkan Quran. Jangan fokus dengan yang lain, Ibu. Rezeki mah beda-beda. Betul nggak, Pak? Ada yang kaya, ada yang cukup. Nggak ada orang miskin. Cuma bagi kita aja yang kadang menganggap diri kita miskin. Kekayaan sejati adalah orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Maka yang pertama, jangan sampai kita punya hati sakit. Di mana Rasulullah SAW, sahabat datang, ya Rasulullah, ada 2 wanita yang mengadu kepadaku, di mana dia berpuasa tapi lapar banget. Baru jam 8 pagi ya Rasulullah. Dia pingin berbuka puasa saat itu juga. Bagaimana hukumnya ya Rasulullah? Sesungguhnya 2 wanita itu tidak dalam keadaan berpuasa. Puasa ya Rasulullah, saya tanya dia sahur, saya tanya dia niat, tapi dia menahan lapar, dan tapi dia haus, dia lapar banget ya Rasulullah, sampai dia mau membuka puasanya. Kalau engkau tidak percaya, bawalah nampan atau sebuah baskom, letakkan di depannya, suruh dia muntah. Maka dibawa baskom atau nampan tersebut oleh sahabat, diletakkan di kedua wanita tersebut, ternyata dimuntahkan segumpal daging manusia. Kaget, saya sahur nggak makan daging. Saya makan biasa, kenapa ini yang keluar daging? Maka bertanya kepada Rasulullah, itulah orang yang membuka aib, yang menggosip, yang menghujat, orang-orang yang membuka kejelekan saudaranya, menghantam kehormatan tetangganya, mereka itu sedang memakan daging saudaranya. Maka jangan sampai kita puasanya sia-sia lantaran kita mengumpat, membuka aib orang lain. Yang kedua adalah namimah. Apa itu namimah? Namimah adalah mengadu domba, permusuhan, dihasut, sehingga kedua belah pihak bukan islah, bukan damai, makin bertengkar.
Udah hajar aja, dia memang gitu orangnya. Udah, kamu kan diomong-omongin di belakang, aku jadi saksinya. Akhirnya mereka pada ribut dan mengadu domba satu sama lain. Berita bohong, hoak, intimidasi, kriminalisasi, persekusi. Berita bohong hadir sekarang bisa saja bukan dari lisan, tapi dari ketikan tangan dan lanjutan broadcast handphone. Maka hati-hati dan kita harus bisa bijak. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang yang namimah. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Saat itu umatnya mengadu, wahai Nabi Musa, mohonlah kepada Tuhanmu. Kita sudah kering, ini gak hujan-hujan. Paceklik sampai tanam-tanaman mati tidak berbuah. Bahkan hewan, tumbuhan semuanya ikut mati. Lalu bagaimana nasib kita? Mohonlah kepada Allah. Maka minta Nabiullah Musa kepada Allah. Maka melalui malaikat disampaikan kenapa dan apa yang menyebabkan saat itu kering, paceklik hingga makanan tidak ada, buah-buahan habis dan tidak tumbuh, bahkan binatang pun hewan ternak pada mati. Banyak di antara umatmu yang mengadu domba. Mohonlah ampun kepada Allah. Maka Nabi Musa dan menyerukan kepada umatnya, wahai orang-orang yang mengadu domba, wahai orang-orang yang senang pertengkaran dan permusuhan, silahkan tanamkan silaturahim, mohonlah ampun kepada Allah, menetes air matanya, memohon dan menandakan doa. Maka saat itu juga Allah turunkan hujan yang begitu deras hingga penuh keberkahan. Jangan sampai namimah ada di antara kita. Yang ketiga, sumpah palsu. Sumpah palsu ini terkadang gampang kita ucapkan, Kak. Man kana halifan falyakhlib billah aw liyasmut. Siapa orang yang berbicara di atas nama Allah atau lebih baik diam. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'ilu. Diam itu suatu kebijaksanaan. Cuma sedikit sekali orang yang berbuat demikian. Istri kalau lagi ngambek banyak diem, Pak. Orang bijak berkata diam itu emas. Berarti obatnya cuma satu. Kalau istri lagi diam buru-buru bawa ke toko emas. Bukan begitu, Bu? Jadi jangan sampai kita sumpah palsu atas nama Allah. Demi Allah ini motor bagus. Demi Allah ini mobil bagus. Saya pakaian saya ini saya beli dari dokter. Cuma mondar-mandir ke rumah sakit. Nganterin anak doang. Ini mobil gak capek. Lihat kilometernya loh. Ini lihat bodinya masih mulus. Padahal hancur. Padahal begitu sudah dipakai dan dibeli rusak. Ini sumpah yang atas nama Allah. Dia berani mengucapkan demi Allah. Ini barang bagus. Dia bersumpah palsu. Maka ini bisa membatalkan nilai pahala puasa. Ada sebuah kisah, Pak, bapak-bapak, kan hobinya burung. Ada di sini yang hobinya burung? Banyak. Beli burung harganya 500.000. Ngaku sama istri, padahal beli burung harganya 3 juta. Kira-kira bohong apa enggak tuh, Pak? Bohong. Supaya enggak apa? Supaya nggak dimarahin sama istri. Karena istri nggak tahu nih burung emang harganya bisa mahal kalau dilatih. Tapi niatnya udah salah. Dia, ini apaan bang burung? Beli berapa bang? 500.000. Bohong ya abang, demi Allah 500.000. Oh gitu. Akhirnya dia keluar kota 2 minggu nggak ninggalin duit. Bininya pusing. Adiknya main ngelihat ada burung bagus. Ini burung siapa? Burung kakakmu. Oh bagus. Harganya berapa? Kata kakak sih 500.000. Udah saya tambah ini 500.000. Saya beli 1 juta. Masih ada untungnya kak. Alhamdulillah. Dijual sama istrinya. Kan secara matematika untung ya pak. Bener nggak bu? Belinya 500.000, jualnya 1 juta. Berarti masih ada lebih 500.000. Suami gak ninggalin duit, kan aman. Nanti 500.000 kasih duit suami buat beli burung baru lagi. 500.000 bisa buat jajan, bisa buat sekolah anak, bisa buat iftar, buka puasa sama sahur. Oh ternyata begitu suaminya pulang nanyain burung saya mana? Udah dibeli sama adek. Berapa duit? 1 juta. Alhamdulillah bang, ini masih ada duit sisanya 500.000. Ini buat abang beli lagi 2 bang kayak begini. Biji mata loh. Ya Allah pak. Lantaran sumpah palsu dan berbohong, ini bagian daripada tindakan yang bisa merugikan bahkan menggugurkan nilai pahala puasa ibadah kita. Dan yang terakhir adalah memandang dengan penuh syahwat.
Bo, 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 jaga pandangan suami. Fitrah laki-laki senang memandang, maka tundukkan pandangan kita sebagai laki-laki. Fitrah perempuan senang dipandang, maka tutupi auratmu sehingga tidak ada celah untuk siapapun memandang dengan penuh pandangan syahwat. Kan istri mah pinter Pak, dandan. Biwir berem-berem jawer ayam begitu. Panon coklat kopi susu. Ini bibir dimerah-merahin Pak. Kalau bahasa kerennya itu kalau orang Sunda bilang gincu. Kalau orang Betawi lipen. Kalau orang Inggris lipstick. Lipstick ini dipakai untuk orang Korea, Jepang, China, Hong Kong, Taiwan. Yang bibirnya tipis-tipis. Maka bibirnya sangat tipis dikasih lipstick. Lip itu bibir, stick itu garis. Biar nampak jelas bibirnya. Tapi orang kita bibirnya gede-gede gak usah pakai lipstick. Itu mah kejedot Pak. Alis dikereng-kerengin mirip alis mata Shinchan. Boleh sah-sah aja sajikan. Depan suami nanti. Saya tanya jujur gak ada dusta di antara kita. Pak, Ramadan ini perkara yang halal bisa jadi haram. Contoh, kemarin sebelum Ramadan kita makan pagi, siang, sore. Halal ya Pak? Sepakat? Tapi masuk Ramadan pagi, siang, sore kita makan. Haram apa halal? Haram. Minum es kelapa, minum sirap, minum kopi pagi, siang, sore. Halal sebelum bulan suci Ramadan. Masuk Ramadan kira-kira makan dan minum halal apa haram Pak pagi, siang, dan sore? Haram. Istri, suami berhubungan, suami istri halal pagi, siang, sore sebelum Ramadan. Tapi pagi, siang, sore di bulan suci Ramadan haram. Ba'da maghrib Terawih dulu, tahan dulu Pak. Sholat maghrib dulu, sholat isya dulu, terawih baru hajar. Aduh, kata suaminya, mah ngisi pulsa mah. Aduh, papa baterainya lowbat. Berarti ada alasan tuh. Ya udah menjelang sahur ya. Ini kan sunnah. Salah satu sunnah di bulan suci Ramadan. Hai para suami, hai para istri, mandi junub sebelum fajar. Kata istrinya, aduh Pak baterainya lowbat. Ya udah habis sahur ya mah. Iya, menjelang fajar. Iya, siap. Udah beres, siap-siap. Udah siap belum mah ngisi pulsa? Aduh Pak baterainya udah full, cuma sinyalnya hilang-hilangan ini. Berarti istri nolak. Udah Pak fokus ibadah, udah bentar lagi imsak. Baca Quran, tadarus, fokus menghidupi sunnah. Jangan ajakin tuh istri ngisi pulsa 2 minggu lamanya sampai malam nuzulul Quran. Kalau perlu sampai malam Idul Fitri. Ini kenapa suami saya kok enggak ngajakin ngisi pulsa? Istri taubat sama Allah. Minta maaf sama suami. Astagfirullah. Datang ke suaminya, papa maafin mama. Mama udah nolak ngisi pulsa. Malam ini mama udah siap. Ayo papa. Ayo mama udah siap. Baterainya udah full. Sinyalnya hampir koslek papa. Aduh papanya dengan coolnya, dengan senangnya menjawab. Mama mohon maaf papa udah ganti kartu. Sampai di sini paham Bu? Malam terawih hidupi boleh. Nah menjelang fajar itu mandi junub sangat sunnah. Dan mentakhirkan sahur itu bagian daripada sunnah. Ibu mandi gerah kemudian sholat di rumah. Ada suaminya, jangan sampai membuka auratnya. Ini makin mengkena bapak, nggak pakai daleman lagi, udah ruku, ya Allah. Begitu suaminya lewat nyeplak. Ini kan menggoda iman Pak. Karena ini pantangan, nggak boleh. Jangan sampai kita memandang dengan penuh syahwat. Dan ini banyak, ketika keluar tantangannya banyak Pak. Maka hai para perempuan tutupi auratmu. Hai para suami tundukkan pandanganmu, sempurna ajaran agama Islam itu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pakaian suami, pakaian istri itu saling melengkapi. Maka kesempurnaan cinta adanya menerima kekurangan satu sama lain dan menutupi aurat sehingga terjaga pandangan kita. Nah, bulan suci Ramadan ini bagian daripada banyak nilai pahala dan jangan sampai digugurkan dengan keadaan hal, sifat dan perbuatan kita yang bisa menyebabkan pahala kita hilang.
Masih ada waktu? Terakhir. Kita mau buka puasa. Malaikat Jibril bisa bersalaman kepada orang yang bisa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Min kasbin halalin, dengan cara dan jalan yang halal rezekinya. Wa man safahu Jibril, siapa orang yang dapat bersalaman dengan malaikat itu Jibril. Mereka adalah orang yang berbagi rezeki di waktu berbuka puasa. Fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Bukan tasofa seperti wujudnya zahir, kita bisa bersalaman seperti teman dan kerabat. Bukan Bapak. Cirinya orang yang dapat mendapatkan salam dan mendapatkan doa dari malaikat Jibril, dua. Yang pertama taksuru dumu'u, yang kedua wa yariqu qalbu. Yang pertama dia gampang menetes air matanya, yang kedua hatinya lemah lembut. Berarti kalau besok tiba-tiba istri bapak nangis aja, itu dia Pak tandanya. THR belum dapat. Bukan begitu, artinya nangisnya itu karena sayang. Melihat anak yatim, dia cinta. Sebagaimana Rasul cinta kepada anak yatim. Melihat fakir miskin, dia merasa iba. Dan bagaimanapun dia bergerak hatinya untuk bisa bersedekah. Harta yang dia miliki, dia makan, keluar jadi kotoran. Dia sadar ketika disimpan jadi rebutan warisan anak keturunan. Tapi ketika dia sedekahkan, ini jadi nilai kebahagiaan dan penerang di alam kubur. Maka sedekah itu seperti misbah, lampu Bapak. Terang, 100 ribu, 50 ribu, 2 ribu. Kira-kira yang kita mau sedekahin yang mana Pak? 2 ribu. Ya udah kecil, kencang, duduk paling depan lagi. Orang mah jawab yang gede tapi ikhlas daripada kecil kagak ikhlas. Begitu Pak. Sekarang saya mau tanya sama ibu. Ibu senang gak kalau punya suami pelit? Bu? Enggak. Ibu lagi ngelamun tiba-tiba. Dari belakang suaminya meluk. Ba'da buka puasa gitu. Kan halal ya Pak. Yang haram itu memeluk dengan syahwat, bergerak syahwat, mencium bergerak syahwat. Itu haram walaupun suami istri ketika pagi, siang dan sore. Ba'da maghrib diperbolehkan. Tapi nanti halalnya ba'da isya dan tarawih Pak. Bukan ba'da maghrib. Dari belakang suaminya kasih surprise mama. Ini buat mama. Tiba-tiba ada amplop Pak. Dibuka sama istrinya. Duit 10 juta. Ditambahin lagi, ini buat mama 1,5 juta. Dicium pipi istrinya. Masya Allah, ini kok pipi pahit banget ya Mam. Ini jangan-jangan mama bedaknya salah. Ini papa tambahin 1 juta buat bedak. Ini 1,5 juta buat anak-anak. Dan 5 juta, 10 juta ini buat persiapan Ramadan. I love you mama. Kira-kira ibu, suami ibu begitu apa kagak Bu? Kompak Pak, kagak. Jangan begitu doanya belum. Kita sebagai suami kudu sadar Pak. Perempuan biar kata tarawih 23 rakaat, 40 rakaat, rajin beribadah sampai hari kiamat. Satu penyakit yang gak bakalan hilang. Mata duitan. Beneran Pak ini mah. Duit suami jadi duit istri. Tapi kalau udah di tangan istri, suami minta, enggak bakalan dapat. Bukan begitu Pak? Tapi Bapak jangan suka namanya bilang dasar istri matre, dasar istri mata duitan. Khairukum wa khairukum linisaihim. Sebaik-baik dan antara kalian yang paling baik kepada istri Pak. Bapak megang duit 1.000, 100 ribu. Ibu megang duit 100 ribu. Sama-sama megang duit tapi keberkahannya beda. Ibu megang duit 100 ribu, 50 ribu bisa buat beli beras. 30 ribu takjil, 20 ribu sisanya 10 ribu ngebasoh, 10 ribu lagi sodakoh, 100 ribu berkah. Suami anak bisa makan enak di rumah, berbuka puasa, bisa makan sahur bersama. Tuh hebatnya seorang istri, ngatur duit 100 ribu kebagian berkahnya semua. Suami duit 100 ribu habis buat beli rokok doang. Betul Bu? Tuh kan teriak dia. Di sini keberkahan yang kita akan dapati. Dan insya Allah puasa ini menjadi saksi di hadapan Allah. Ay Rabbi mana'tuhun syahwat bin nahar. Ini hamba menahan lapar wa ta'am wa syahwat. Syahwatnya juga makannya, laparnya, syahwatnya di siang hari di bulan suci Ramadan. Fayashfa'ani. Memberikan syafaat bukan hanya siang
tapi Quran. Ay Rabbi manatuhun naum bilail, pada malam hari ini hamba bergadang untuk dekat dan membacaku, maka berikanlah syafaatku kepadanya. Puasa dan juga Al-Quran dapat memberikan syafaat. Insya Allah mudah-mudahan kita semua memperoleh ibadah puasa yang sukses. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamanau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Andai kata umatku tahu apa yang terjadi dan ada kehebatan dan keistimewaan fadilah yang ada di bulan suci Ramadan, maka minta 11 bulan berikutnya Ramadan semuanya. Maka manfaatkan Ramadan tahun ini sebagai bagaimana kita belum ada jaminan bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Karena begitu banyak saudara-saudari kita, keluarga kita, kerabat, orang tetangga kita, orang dekat kita yang tahun kemarin masih bisa tarawih bersama-sama kita, tapi tahun ini sudah terlebih dahulu dipanggil sama Allah. Maka minta kepada Allah semoga kita disampaikan bulan suci Ramadan dengan Ramadan yang akan datang dalam iman dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang membatalkan nilai pahala puasa itu ada berapa, Pak? Yang membatalkan pahala nilai puasa itu ada 5. Yang pertama, mengumpat membuka aib-aib saudaranya. Yang kedua, namimah mengadu domba. Yang ketiga, sumpah palsu. Yang keempat, berbohong. Yang kelima, memandang dengan syahwat. Maka jaga kepribadian kita dalam ibadah supaya menghidupi sunnah-sunnah Rasulullah. Maka tadi beres sholat isya kita sholat 2 rakaat. Yang bagian daripada rawatib. Rawatib ratib yang tersusun. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur disebut qabliyah. Tambah 2 rakaat setelah zuhur ba'diyah. Jadi 6 rakaat. Tambah setelah maghrib 2 rakaat 8 rakaat. Tambah setelah isya 2 rakaat jadi 10 rakaat. Tambah 2 rakaat sebelum subuh jadi 12 rakaat. Ummu Habibah istri Rasulullah semasa hidupnya ketika mendengar Rasulullah berkata demikian untuk menghidupi sholat sunnah rawatib 12 rakaat sampai ia wafat tidak pernah meninggalkannya. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, maka Allah berikan rumah dan bangunkan istana di taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan wal afiyah, panjang umur dalam taat ibadah, dimudahkan segala urusannya dan kita memperoleh ibadah yang sukses dunia akhirat dan